Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, Pulau Hachinosu kembali bergetar hebat. Di area tengah pulau yang kini nyaris hancur total, tanah retak di mana-mana, bangunan runtuh, dan asap tebal menyelimuti udara. Di tempat inilah dua kekuatan paling mengerikan di dunia bajak laut saling berhadapan. Shanks berdiri dengan tubuh penuh luka ringan, napasnya sedikit berat, namun sorot matanya tetap tenang dan tajam. Di seberangnya, Kurohige bangkit dari tanah dengan tawa kasar yang menggema. Tubuhnya terlihat menahan rasa sakit luar biasa, namun semangat bertarungnya sama sekali belum padam. Beberapa saat sebelumnya, bentrokan dahsyat baru saja terjadi. Shanks menancapkan pedang Griffon ke tanah, lalu melepaskan Haoshoku Haki dalam jumlah yang tidak masuk akal. Aura raja itu meledak dari bawah tanah, menghantam langit, menghancurkan udara, dan memaksa siapapun yang merasakannya untuk gemetar ketakutan. Ledakan haki itu meluncur langsung ke tubuh Kurohige, membuat tubuh besar tersebut terpental ke udara dengan brutal. Dalam hitungan detik, rasa sakit yang tak terbayangkan menghantam tubuhnya, bukan hanya di permukaan, tetapi hingga ke organ-organ dalam. Kurohige sempat membungkus tubuhnya dengan kegelapan dari buah iblisnya, mencoba meredam serangan tersebut. Namun, Haoshoku Haki Shanks terlalu murni, terlalu kuat, dan terlalu dominan. Kegelapan itu tidak sepenuhnya mampu menahan tekanan raja. Sebagian besar energi tetap menembus pertahanan dan menghantam tubuh Kurohige secara langsung. Tubuhnya terasa seperti diremukkan dari dalam. Tulang-tulang bergetar, organ dalam terasa diperas tanpa ampun. Namun, Kurohige bukanlah sosok biasa. Tubuh aneh dengan 3 jantung memberinya daya tahan di luar batas manusia normal. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, tawa berat kembali keluar dari mulutnya. Bahkan sebelum tubuhnya sepenuhnya jatuh ke tanah, Kurohige memaksa dirinya untuk bergerak dan melancarkan serangan balasan. Kekuatan Gura-Gura Nomi dilepaskan tanpa ragu, menciptakan gelombang kehancuran yang merobek udara dan menghantam ke arah Shanks. Pada kondisi normal, Shanks mampu membaca masa depan sesaat dengan Kenbunsoku Haki tingkat tinggi. Namun kali ini berbeda. Seluruh konsentrasi sebelumnya tercurah untuk menciptakan ledakan Haoshoku raksasa. Fokus itu membuat kemampuan membaca masa depan tidak sempat diaktifkan. Serangan balasan Kurohige datang tanpa peringatan. Menyadari pedang Griffon masih tertancap di tanah, Shanks langsung mengambil keputusan cepat. Tidak mungkin menahan serangan Gura-Gura dengan tangan kosong. Dengan refleks luar biasa, tubuh Shanks bergerak menjauh dari pusat serangan. Namun, kekuatan Gura-Gura tidak mengenal batas sempit. Gelombang kejutnya menyapu area luas, dan meski berhasil keluar dari jangkauan utama, sebagian dampaknya tetap menghantam tubuh Shanks. Tubuhnya terdorong keras, darah mengalir dari luka baru, dan rasa nyeri menjalar cepat. Kini kedua petarung sama-sama terluka. Namun perbedaan jelas terlihat. Kurohige menerima dampak yang jauh lebih parah. Ledakan Haoshoku Haki Shanks dari jarak dekat bukan sekedar serangan fisik, melainkan tekanan absolut terhadap tubuh dan jiwa. Contohnya pernah terlihat ketika Ryokugyu merasakan Haoshoku Haki Shanks dari jarak jauh saja sudah langsung kesakitan dan kehilangan wujud monster pohonnya. Kali ini, Kurohige terkena langsung dari jarak dekat. Rasa sakit itu berlipat ganda, menghancurkan keseimbangan tubuhnya dari dalam. Tubuh Kurohige terhempas ke tanah dengan keras. Tanah di bawahnya retak dan runtuh. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam, hingga akhirnya tubuh besar itu kembali bergerak.
Perlahan, Kurohige bangkit sambil terengah, lalu tertawa dengan suara berat. Dalam tawa itu, ada pengakuan jujur yang keluar. Shanks memang memilih tempat yang tepat untuk bertarung. Jika ledakan Haoshoku seperti tadi menghantam para komandan Titan, kemungkinan besar mereka akan tumbang seketika. Bahkan sosok sekelas Kuzan pun mungkin tidak akan sanggup berdiri jika terkena serangan semacam itu dari jarak dekat. Sementara itu, Shanks berjalan perlahan menuju pedangnya yang masih tertancap di tanah. Setiap langkah terasa mantap meski luka masih terasa. Saat tangan Shanks menggenggam gagang Griffon, aura di sekelilingnya berubah drastis. Udara seolah berdenyut. Pedang itu bukan pedang biasa. Griffon menyimpan cadangan haki dalam jumlah besar. Bukan hanya haki milik Shanks sendiri, tetapi juga haki dari musuh-musuh kuat yang pernah dikalahkan olehnya. Salah satu contoh paling jelas adalah Eustace Kid. Ketika Kid dikalahkan dengan satu tebasan, bukan hanya tubuhnya yang jatuh, tetapi juga seluruh haki dalam tubuhnya diserap oleh Griffon. Itulah alasan Kid terlihat benar-benar tidak berdaya dan tidak mampu bangkit kembali. Haki miliknya telah menjadi bahan bakar tambahan bagi Shanks. Shanks mulai menarik cadangan haki dari dalam pedang Griffon. Perlahan namun pasti, luka-luka di tubuhnya mulai menutup, aliran darah berhenti, napas kembali stabil, dan energi di tubuhnya melonjak tajam. Dari besarnya haki yang keluar, jelas terlihat bahwa sumbernya bukan hanya berasal dari Eustace Kid. Ada haki dari musuh-musuh lain yang pernah dikalahkan di masa lalu. Salah satu sumber terbesar tentu berasal dari Loki. 6 tahun lalu, Shanks pernah mengalahkan raksasa Elbaf tersebut dan membuatnya dirantai di dunia bawah. Raksasa sekelas Loki memiliki kapasitas haki yang luar biasa besar. Sebagian besar haki itu kini tersimpan di dalam Griffon. Pedang tersebut menjadi akumulasi dari semua pertempuran besar yang pernah dilalui Shanks. Semakin banyak musuh kuat yang dikalahkan, semakin besar pula cadangan haki yang tersimpan. Meski demikian, Shanks tidak bertindak ceroboh. Hanya sekitar 20% dari cadangan haki yang digunakan. Pertempuran masih panjang dan penuh ketidakpastian. Cadangan itu harus disimpan untuk kondisi genting yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Setelah kondisi tubuhnya kembali stabil, Shanks kembali menatap Kurohige. Di saat yang sama, Kurohige juga sudah bangkit sepenuhnya dan melangkah maju. Pengakuan pun keluar dari mulutnya. Terlalu fokus mengkhawatirkan kehadiran Mihak hingga lupa bahwa sosok yang berdiri di hadapan ini juga merupakan ancaman besar. Meski tidak memiliki tebasan kegelapan seperti Mihak, Haoshoku Haki Shanks memiliki potensi kehancuran yang sama berbahayanya. Shanks menanggapi dengan nada tenang namun menusuk. Waktunya telah tiba untuk menggunakan kekuatan yang selama ini disembunyikan. Buah iblis ketiga. Mendengar itu, Kurohige tertawa keras. Pertanyaan tentang sumber informasi tersebut muncul, namun jawabannya tidak terlalu penting. Kurohige identik dengan angka 3, lambang bajak laut dengan 3 tengkorak, tubuh dengan 3 jantung. Maka masuk akal jika kekuatan buah iblisnya pun berjumlah 3. Kurohige tidak membantah, namun di dalam hatinya ada satu hal yang diketahui dengan jelas. Ada kondisi tertentu yang harus terpenuhi untuk mengaktifkan kekuatan ketiga tersebut. Kondisi itu hampir sepenuhnya tercapai. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Sementara bentrokan besar itu terus berlangsung, fokus pertempuran berpindah ke area lain di Pulau Hachinosu. Tidak terlalu jauh dari pusat kota, Mihak dan Ben Beckman melancarkan serangan bersamaan ke arah Vaskosud yang mencoba melarikan diri. Tekanan dari dua petarung kelas atas itu terlalu besar. Vaskosud nyaris tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Namun tiba-tiba,
dua sosok muncul dan menangkis serangan tersebut dengan kekuatan yang mengejutkan. Shiryu dan Avalo Pizarro akhirnya turun langsung ke medan perang. Vascosuit langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda dari kedua rekannya. Aura mereka terasa lebih berbahaya dari sebelumnya. Kilasan balik pun memperlihatkan kejadian beberapa waktu sebelumnya. Avalo Pizarro berada di ruangan tengkorak, tempat di mana biasanya kekuatan Pulau Hachinosu dikendalikan. Dari sana, pergerakan musuh bisa dipantau dengan jelas. Mihawk dan Ben Beckman terlihat semakin mendominasi medan perang. Avalo menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Meski buah iblis Shima-Shima memberinya kekuatan luar biasa untuk menyatu dengan pulau, Avalo juga memahami kelemahan fatal dari kemampuan tersebut. Ketika pulau diserang, tubuh aslinya akan menerima dampak yang sama. Menghadapi Mihawk dan Ben Beckman dengan cara itu sama saja dengan bunuh diri. Maka keputusan pun diambil untuk turun langsung ke medan perang dan bekerja sama dengan para komandan Titan lainnya. Saat bergerak turun, Avalo melihat Shiryu memasuki ruangan pribadi Dokki. Rasa curiga muncul dan langkah pun dipercepat. Di dalam ruangan itu, Shiryu terlihat meminum ramuan terlarang. Ramuan yang mampu meningkatkan stamina dan kekuatan secara drastis, namun dengan efek samping berbahaya dan tidak bersifat permanen. Avalo memperingatkan bahaya dari ramuan tersebut, namun Shiryu tetap melanjutkan. Semua komandan Titan mengetahui risiko itu, namun ada alasan kuat di balik keputusan tersebut. Kedatangan Mihawk menjadi pemicu utama. Sebagai pendekar pedang, Shiryu merasa harus mengambil peran penting dalam pertarungan melawan mata elang. Namun kondisi tubuhnya saat ini jauh dari ideal. Luka-luka dari pertarungan sebelumnya masih terasa, stamina terkuras habis. Dalam kondisi prima saja, peluang untuk menang melawan Mihawk sangat kecil. Dalam kondisi kelelahan, peluang itu nyaris tidak ada. Maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mempertaruhkan segalanya. Ramuan itu menjadi tiket terakhir untuk bisa berdiri sejajar di hadapan pendekar pedang terkuat di dunia. Dan kini, semua kepingan telah bergerak. Pulau Hachinosu berubah menjadi medan perang terbesar. Pertarungan antara Shanks dan Kurohige semakin mendekati titik puncak, sementara Mihawk, Ben Beckman, Shiryu, dan Avalo Pizarro bersiap menciptakan bentrokan yang tak kalah mematikan. Dunia seakan menahan napas, menunggu siapa yang akan jatuh lebih dulu. Tak ada lagi ruang untuk ragu. Detik itu juga keputusan telah diambil, dan tak satu pun dari mereka berniat menariknya kembali. Dalam kondisi seperti ini, bertahan hidup berarti berani menantang rasa sakit yang bahkan mampu menghancurkan tubuh dari dalam. Shiryu berdiri dengan napas berat, menatap botol kecil berisi ramuan ciptaan Dokyu yang dikenal mampu memaksa tubuh melampaui batas normalnya. Efek sampingnya sudah terkenal kejam, mampu membuat penggunanya menjerit kesakitan dan kehilangan kendali. Namun semua itu tak lagi menjadi pertimbangan. Yang penting hanyalah satu hal: menghadapi Mihawk dengan kekuatan penuh tanpa menyisakan penyesalan. Tanpa berkata apapun, Shiryu meneguk ramuan tersebut. Cairan itu mengalir panas, seperti api yang membakar pembuluh darah, memaksa otot dan tulang beradaptasi secara brutal. Rasa sakit menyambar seketika, namun Shiryu tetap berdiri. Gigi terkatup rapat, mata tajam menahan gelombang penderitaan yang mengguncang tubuhnya. Pada saat bersamaan, Avalo Pizarro terdiam. Pikirannya terlempar pada peristiwa kelam yang masih menghantui hingga kini. Kekalahan memalukan di tangan Ben Beckman bukan hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga menggerogoti harga diri. Hingga saat ini, kondisi tubuhnya pun belum sepenuhnya pulih. Namun melihat Shiryu berani mempertaruhkan segalanya, dorongan kuat muncul dari dalam diri Avalo. Mundur berarti mengakui ketakutan.
Maka tanpa ragu, Avalo Pizarro mengikuti langkah yang sama, menenggak ramuan Dokyu dan membiarkan kekuatan buatan itu merasuki tubuhnya. Ingatan masa lalu pun memudar, membawa cerita kembali ke medan pertempuran yang dipenuhi aura pembunuhan. Shiryu dan Avalo Pizarro kini berdiri berdampingan dengan Vascoshut, menghadap dua sosok yang reputasinya telah mengguncang dunia, Dracul Mihawk dan Ben Beckman. Area tersebut masih dipenuhi oleh sisa-sisa aliansi Kurohige dan kru biasa yang jumlahnya cukup banyak. Meski kekuatan individu mereka tidak seberapa, namun jumlah tetaplah ancaman. Sayangnya, ancaman itu hanya bertahan sesaat. Tanpa aba-aba, Mihawk dan Ben Beckman melepaskan Haoshoku Haki mereka secara bersamaan. Gelombang tekanan tak kasat mata itu menyapu medan perang seperti badai kiamat. Tanah retak, udara bergetar, dan para petarung lemah langsung kehilangan kesadaran. Beberapa tumbang seketika, sebagian terlempar jauh seperti boneka, dan sisanya yang masih bertahan merasakan tubuh mereka menolak untuk bergerak. Naluri bertahan hidup memaksa mereka mundur, meninggalkan medan pertempuran dengan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Dalam sekejap area itu menjadi sunyi, menyisakan hanya 5 sosok dengan aura mengerikan yang saling berhadapan. Ben Beckman memperhatikan Shiryu dan Avalo dengan tatapan tajam. Kondisi tubuh mereka yang tampak terlalu sempurna jelas bukan hasil latihan biasa. Kesimpulan pun segera terbentuk. Ramuan misterius telah dikonsumsi. Beckman sempat memperingatkan Mihawk agar tetap waspada, namun kemudian tersenyum kecil. Mengingatkan pendekar bermata elang tentang kehati-hatian terasa seperti lelucon. Dengan penglihatan dan insting setajam predator puncak, Mihawk selalu tahu langkah terbaik dalam setiap pertarungan. Kedua petarung legendaris itu pun bersiap, kali ini dengan keseriusan penuh. Ini bukan lagi pertarungan untuk membersihkan medan, melainkan duel di level tertinggi. Di tempat lain di atas kapal Crossguild, suara benturan logam menggema tanpa henti. Jurumudi organisasi itu terlibat duel sengit melawan salah satu kapten aliansi Kurohige dengan bounty 700 juta beri. Pedang beradu, haki bertabrakan, dan setiap serangan mengandung niat membunuh. Kedua petarung menunjukkan penguasaan Busoshoku Haki yang solid serta teknik pertarung tingkat tinggi. Namun perlahan keunggulan mulai terlihat. Jurumudi Crossguild bergerak sedikit lebih cepat, membaca serangan lawan dengan akurat dan membalas dengan teknik berpedang yang efisien serta mematikan. Aura petarung berpengalaman terpancar jelas. Peran sebagai jurumudi tampak hanyalah kedok, sementara identitas sejatinya adalah seorang prajurit yang telah melewati banyak medan perang. Meski begitu, fakta bahwa pertarungan berlangsung lama membuktikan satu hal. Kekuatan tersebut belum mencapai tingkat petarung puncak dunia. Sementara itu di area lain yang dipenuhi puing dan api pertempuran, Wakil Admiral Smoker dan Wakil Admiral Momosagi masih bertarung melawan gelombang musuh tanpa henti. Namun suasana berubah drastis saat sebuah bayangan besar muncul di hadapan mereka. Seorang aliansi Kurohige. Sosok manusia ikan legendaris yang pernah menjadi bagian dari kru Rocks berdiri dengan aura mengintimidasi. Tanpa memberi kesempatan, ia mengusir seluruh aliansi Kurohige dan kru biasa yang berada di area tersebut. Perintah itu dituruti tanpa perlawanan. Tak seorang pun cukup bodoh untuk menantang makhluk dengan reputasi mengerikan sepertinya. Smoker dan Momosagi merasakan tekanan luar biasa. Keduanya sadar bahwa kekuatan mereka berada jauh di bawah level mantan monster era lama itu. Terlebih lagi, sekarang seorang aliansi Kurohige itu berada dalam kondisi yang jauh lebih mengerikan. Ramuan Dokyu telah meningkatkan stamina dan kekuatannya secara instan, membuat sosok tersebut melampaui batas normal. Meski peluang kemenangan nyaris tak ada, kedua wakil admiral itu tetap berdiri tegak. Pertarungan tak bisa dihindari. Di Marijoa, pertarungan berskala dewa terus berlangsung.
Monkey D. Dragon dan Sabo menghadapi dua Gorose dengan intensitas yang semakin meningkat. Dragon menyadari bahwa stamina Warkuri dan Jupiter mulai terkuras setelah penggunaan teknik gabungan sebelumnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Sabo didorong untuk menyerang tanpa henti, memaksa dua Gorose itu bertahan secara defensif. Situasi pun berbalik. Kini Dragon dan Sabo mendominasi, melancarkan serangan bertubi-tubi dengan variasi yang luar biasa. Api merah-merah Nomi berpadu dengan angin Dragon, menciptakan serangan yang menghancurkan segalanya di jalurnya. Haosoku Haki Dragon membungkus setiap hantaman, membuat regenerasi Gorose melambat dan terasa menyakitkan. Meski Sabo belum sepenuhnya membangkitkan Haosoku Haki, aliran kekuatan Dragon membuat setiap serangannya memiliki tekanan yang hampir setara. Dalam medan pertarungan yang dipenuhi benturan Haosoku tingkat tinggi, benih kekuatan itu perlahan mulai terbangun dalam diri Sabo. Di area lain, pemimpin Lunaria terhempas setelah benturan keras dengan kesatria suci dari keluarga Ethan Baron. Sosok kesatria tersebut juga terpental ke arah berbeda, memaksa duel mereka terhenti sementara. Namun ancaman belum berakhir. Setelah menumbangkan banyak agen lemah pemerintah dunia, pemimpin Lunaria dihadang oleh kesatria suci lain. Pertarungan pun pecah. Namun perbedaan level segera terlihat. Pemimpin Lunaria mampu mendominasi dan bahkan sempat berkomentar bahwa kesatria yang dihadapinya sekarang tidak sebanding dengan monster dari keluarga Ethan Baron sebelumnya. Kesatria dari keluarga tersebut jelas berada di jajaran terkuat Marijoa. Yang satu ini hanyalah kesatria biasa, bahkan mungkin kelas bawah. Kemenangan pun hanya tinggal menunggu waktu. Di medan lain, duel panas terjadi antara pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia melawan kesatria pedang dewa. Benturan kekuatan mereka menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan sekitar. Serangan dahsyat akhirnya berhasil mendarat, membuat kesatria pedang dewa terpental jauh. Namun sosok itu bangkit kembali. Tubuh terluka, namun semangat bertarung justru meningkat. Sensasi pertarungan hidup dan mati seperti ini telah lama menghilang. Meski demikian, kelemahan fatal terlihat jelas. Tidak ada regenerasi. Dengan perhitungan matang, pemimpin pemberontak menyadari bahwa kemenangan berada di pihaknya selama tekanan terus diberikan tanpa henti. Jauh dari pusat kekacauan, Admiral Ryokugu akhirnya tiba di markas cabang marinir yang lain. Pemandangan yang terlihat sangat buruk. Musuh bertebaran di mana-mana. Bangunan hancur, dan beberapa perwira marinir tergeletak dengan luka serius. Situasi nyaris runtuh. Namun kehadiran Ryokugu mengubah segalanya. Aura mengerikan menyebar saat ia melangkah maju. Bagi pihak marinir, harapan kembali menyala. Namun bagi para bajak laut yang mengamuk di tempat itu, satu hal menjadi jelas. Neraka baru saja datang menjemput. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.